Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kembali Anda menyaksikan Sumatera Barat hari ini, Sabtu 23 Maret 2024. Kali ini bersama saya Dodi Syaputra. Dan saya Rukpian Natasha. Berbagai informasi terbaru di Sumatera Barat telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Dan berikut cuplikan topik utama kita untuk hari ini. Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat menemukan barang bukti dugaan korupsi proyek pengadaan peralatan SMK tahun 2021 di Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Irigasi Anai kembali rusak, ribuan hektar lahan persawahan terancam kekeringan. Kita ke informasi pertama, Saudara. Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat menemukan barang bukti dugaan korupsi proyek pengadaan peralatan SMK tahun 2021 pasca penggeledahan kantor Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Selain itu, Kejati telah melakukan pemeriksaan kepada 35 orang saksi terkait adanya dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan tersebut. Pasca penggeledahan kantor Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Kejaksaan Tinggi menemukan barang bukti adanya dugaan korupsi pada proyek pengadaan peralatan SMK di Sumatera Barat tahun 2021. Kepala Jati Sumatera Barat Asnawi mengatakan, usai melakukan penggeledahan kantor Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Kejati menemukan satu item dokumen dan satu unit PC komputer yang menyimpan data terkait kasus korupsi yang tengah dilakukan pemeriksaan. Dalam kasus dugaan korupsi pada proyek pengadaan alat praktek SMK di Sumatera Barat tahun 2021 tersebut, Kejati telah memeriksa lebih kurang 35 orang saksi. Dalam waktu dekat, usai melakukan penghitungan kerugian negara yang ditimbulkan akibat dugaan korupsi pada proyek pengadaan peralatan SMK di Sumatera Barat tersebut, Kejati Sumatera Barat akan menetapkan status tersangka. Terakhir kemarin belum kita dapatkan dan kita sudah minta, namun dokumen itu belum kita bisa peroleh, sehingga salah satu cara untuk kita mendapatkan beberapa dokumen yang kita butuhkan itu dengan cara melakukan penggeledahan, dan alhamdulillah kemarin dokumen-dokumen yang kita butuhkan itu telah kita dapatkan pada saat penggeledahan, dan juga beberapa visi, ya, satu visi juga yang kita peroleh untuk dalam rangka memperkuat nanti alat bukti yang kita butuhkan dalam berkas perkara ini. Berdasarkan pemeriksaan Kejati Sumatera Barat, terdapat 4 sektor pengadaan alat praktek SMK yang diduga dikorupsi, yakni sektor pariwisata, hortikultura, industri, dan kemaritiman dengan total anggaran 18 miliar rupiah. Demikian laporan Redo Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Kasus dugaan pencemaran nama baik Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani, yang dilakukan oknum wartawan dan media online, kini masuk tahap penyidikan Polresta Padang. Kuasa hukum Syafrial Kani berharap di tahap penyidikan tersebut, polisi bisa mengungkap siapa dalang dibalik cerita yang memfitnah Ketua DPRD Padang. 1 tahun dalam tahap penyelidikan kasus dugaan pencemaran nama baik Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani, yang dilakukan oknum wartawan dan sejumlah media online, kini masuk babak penyidikan di Polresta Padang. Kuasa hukum Syafrial Kani, Anda Simon, mengapresiasi kinerja pihak kepolisian Polresta Padang terus melakukan proses penyelidikan terkait kasus pencemaran nama baik Ketua DPRD Padang tersebut. Anda Simon menjelaskan setahun masa penyelidikan tersebut diakibatkan sejumlah dugaan pelaku yang dilaporkan terus mangkir ketika dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Selain itu, pihak kepolisian juga harus menunggu balasan surat dari Dewan Pers terkait status media online yang dilaporkan. Karena memuat berita fitnah yang menuduhkan Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani, telah berselingkuh dan memiliki anak di luar nikah. Naiknya status penyidikan pada kasus tersebut, kuasa hukum Syafrial Kani berharap secepatnya bisa terbongkar siapa dalang di balik informasi yang dianggap hoax tersebut. Dari 2023 Maret sampai Maret 2024, itu memakan proses waktu 1 tahun. Kami cukup memahami kinerja penyidik Polresta yang step by step, secara tahap demi tahap, secara profesional mereka bekerja. Kami cukup maklum, walaupun ini sudah bergulir
bergulir selama 1 tahun, yaitu pemanggilan terhadap para pihak rekan media, 4 media yang kami laporkan, tambah 1 narasumber yang tidak jelas. Kemudian berita ini kami anggap ini suatu dugaan fitnah yang sangat luar biasa. Alhamdulillah proses dari bulan Maret 2023 sampai Maret 2024 ini sudah naik ke tahap penyidikan. Terkait laporan pencemaran nama baik Ketua DPRD Padang Syafrial Kani, terdapat 1 orang jurnalis dan beberapa media online yang dilaporkan pada bulan Maret tahun 2023 lalu. Demikian laporan Redo Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Saudara, jalan lintas Solo Padang di Nagari Kacang, Kabupaten Solo longsor. Longsor diduga terjadi akibat hujan deras yang mengguyur daerah tersebut. Tingginya intensitas hujan sejak dini hari hingga pagi hari mengakibatkan longsor di jalan lintas Solo menuju Padang Panjang, tepatnya di Tonggak 7, Jorong Tembok Nagari Kacang, Kecamatan 10 Koto, Singkarak, Kabupaten Solo. Pihak BPBD mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya terjadi longsor sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Akibatnya longsor menutupi badan jalan sepanjang lebih kurang 50 meter dan ketinggian material longsor selutut orang dewasa. Akibat kejadian longsor ini, jalan lalu lintas Solo menuju Padang Panjang maupun sebaliknya lumpuh total dan tidak bisa dilewati kendaraan baik roda 4 maupun roda 2. Kalaksa BPBD Kabupaten Solo Irwan Effendi mengatakan, untuk pembersihan material longsor, 1 alat berat dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat dikerahkan. Selain itu, pembersihan juga dibantu oleh TNI Polri dan sejumlah armada damkar. Tidak ada korban jiwa ataupun bangunan pemukiman warga yang rusak ditimpa material longsor. Hujan deras dini hari melanda Kabupaten Solo pada umumnya, termasuk wilayah Kacang, dan praktis menjelang sahur hujan sudah agak reda. Ya. Namun di kawasan Kacang dan sekitarnya hujan kembali berlanjut, malah lebih deras lagi sejak habis subuh. Maka ini yang sepertinya menjadi pemicu jadinya longsor di lokasi ini, tepatnya di Jorong Biteh sesungguhnya, bukan Kacang, bukan Tembok. Saya dapat pastikan dari Pak Jorong Tembok bahwa ini masuk wilayah Biteh, tapi masih di nagari yang sama, di Nagari Kacang, Kecamatan 10 Koto Singkarak. Sementara itu, selama 2 jam melakukan pembersihan oleh 1 unit ekskavator, jalan Solo menuju Padang Panjang sudah bisa dilewati oleh kendaraan dengan sistem buka tutup jalan. Demikian laporan Ari Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat. Sebanyak 7 unit rumah warga di Korong Ladang Laweh, Negari Sicincin, Kecamatan Duo Kali Sabaleh 6 Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, rusak akibat abrasi sungai. Bahkan 3 rumah sudah ditinggal oleh pemiliknya mengungsi karena takut. Beginilah kondisi rumah warga di Korong Ladang Laweh, Nagari Sicincin, Kecamatan Duo Kali Sabaleh 6 Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Terlihat 7 rumah warga ini sudah berada dekat dengan bibir sungai. Bahkan bagian belakang rumah sudah rusak dan masuk sungai. Kondisi ini terjadi akibat dihantam air sungai beberapa waktu lalu dampak dari jebolnya bendungan Lubuk Sikoci, sehingga membuat tebing yang berada di dekat rumah warga menjadi ambles dan merusak rumah warga. Bahkan kini 3 kepala keluarga terpaksa diungsikan karena rumah mereka selain rusak juga berbahaya untuk ditempati. Takut jika sewaktu-waktu banjir datang, rumah tersebut akan hancur masuk ke sungai. Warga mengaku sudah melaporkan kondisi tersebut kepada pemerintah setempat, bahkan Bupati sudah datang langsung melihat, namun hingga kini belum kunjung ditanggulangi. Warga mengaku amblesnya tebing di dekat rumah mereka sudah terjadi beberapa tahun terakhir, pasca jebolnya bendungan Lubuk Sikoci yang dekat dari lokasi tersebut. Namun karena pengerjaan bendungan terkendala beberapa kali akibat derasnya air sungai, sehingga dampaknya semakin parah terhadap rumah warga. Karena itu sejak bila tu Pak? Sejak pangan itu bobot. Sejak kursi ke bobot. Anak, sudah ada yang ke muka itu. Ke muka itu yang mengungsi itu. Mengungsi Pak? Ya, ke rumah orang tua. Enggak ditunggu rumah itu lagi. Enggak ada, Bupati sudah ke sini, selama ke sini, tapi tinjau aja. Buat hati orang warganya aja. Warga berharap pemerintah bisa segera melakukan penanganan terhadap abrasi sungai tersebut agar rumah warga bisa bertahan.
Jika tidak, warga terancam kehilangan tempat tinggal. Dari Padang Pariaman, Abdul Syahril, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, irigasi ANA yang terdapat di Sintuak Tobogadang, Kabupaten Padang Pariaman kembali rusak. Irigasi rusak akibat kuatnya air yang masuk ke irigasi, sehingga membuat beton penahan tebing hancur. Akibatnya ribuan hektar persawahan terancam kekeringan. Baru selesai diperbaiki akhir tahun 2023 lalu, kini irigasi ANA yang terdapat di Sintuak Tobogadang, Kecamatan Sintoga, Kabupaten Padang Pariaman kembali rusak. Namun kerusakan kali ini bukan di bagian bendungan yang baru selesai dibangun, melainkan di bagian sebelah sayap irigasi sekitar 1 km dari lokasi bendungan. Irigasi ini rusak akibat kuatnya air yang masuk ke irigasi pasca hujan deras yang mengguyur Kabupaten Padang Pariaman minggu lalu, sehingga membuat beton penahan tebing hancur. Akibatnya ribuan hektar lahan persawahan yang terdapat di beberapa kecamatan kembali terancam kekeringan, karena para petani selama ini hanya mengandalkan irigasi ANA untuk mengaliri lahan persawahan milik petani. Beruntung kerusakan irigasi terjadi di saat petani baru selesai musim tanam. Jika tidak, tentu akan membuat petani bingung karena harus menunggu hujan turun. Dari hujan lebat yang minggu yang lewat kan, jadi longsor tengah Di bagian dalamnya? Ya, bagian tapinya tuh. Jadi nak lalu air kan. Oh, dampaknya apa, Pak? Dampaknya mah betul kayak kan banyak. Berarti tidak bisa ke sawah, Pak ya? Tidak bisa ke sawah. Oh, padahal itu baru, Pak ya, di pelon yang di hati, Pak ya? Baru. Cuman rusaklah bagaimana, Pak ya? Harapan dari apa, Pak? Semoga cepat peluan. Jadi tidak berdampak kepada petani, Pak ya? Petani berharap pemerintah dapat secepatnya melakukan perbaikan agar di musim tanam petani tidak kesulitan air untuk mengaliri lahan persawahan milik mereka. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Abdul Syahril, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini karena usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, di antaranya tentang 6 tahun pasca diresmikan, pasar Padang Kadu 2 masih sepi. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta? Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Halo ya Pak. Selesaikan ya, mau dipresentasikan. Oh iya ya Pak, ya Pak. Ya, di lampu. Bosan nungguin? Sambil menunggu atau bersantai, Anda bisa menonton TVRI Sumatera Barat lewat aplikasi TVRI Klik di gadget. Pertama-tama, download dulu aplikasi TVRI Klik. Tekan install dan jika sudah selesai, kembali ke menu gadget, lalu cari aplikasi TVRI Klik yang sudah terpasang. Klik dan buka aplikasi tersebut hingga Anda menemukan halaman utama TVRI Klik. Untuk menemukan siaran TVRI Sumatera Barat, tekan tombol channel, lalu geser layar untuk mencari TVRI Sumatera Barat. Lalu pilih. Eits, tekan juga tombol full screen agar layar menjadi penuh. Mudah kan? Saatnya menonton! Gimana? Ya, 5 menit lagi kirim ke saya ya? Hah? 5 menit lagi? Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital?
Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar Afrika. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih karena Anda masih bersama kami saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Warga Kajai Selatan dan sekitarnya dihebohkan dengan munculnya harimau di sekitar PLTMH Kajai Kabupaten Pasaman Barat. Harimau tersebut terekam CCTV pemantau petugas keamanan. Beginilah video detik-detik seekor harimau terekam CCTV berada di saluran irigasi PLTMH Batang Tonggar 2x3 WH Kajai Selatan, Kabupaten Pasaman Barat. Hewan dilindungi tersebut terlihat terjebak di saluran irigasi menuju turbin. Dalam video yang beredar di media sosial, harimau tersebut terlihat berenang dan berhasil keluar dari saluran irigasi dan kembali naik ke pinggir tebing hingga terlihat beristirahat di sekitar lokasi. Kemunculan harimau tersebut menimbulkan kegelisahan masyarakat sekitar dan viral di media sosial, serta grup WhatsApp di Pasaman Barat, serta menimbulkan banyak komentar. Kabid KL BPBD Pasaman Barat membenarkan peristiwa tersebut. Timnya mendapatkan laporan dari masyarakat dan petugas lapangan PLTMH tentang kemunculan harimau itu. Tim langsung ke lapangan dan berkoordinasi dengan dinas terkait. Hingga siang tadi, unsur pemerintah dan nagari sudah ke lapangan didampingi BKSDA Sumatera Barat. Pemerintah meminta masyarakat bisa berhati-hati dan mengedukasi masyarakat di lapangan. Dikhawatirkan ada ancaman serangan dari binatang tersebut karena hingga siang ini belum ada laporan kerusakan atau dampak dari peristiwa tersebut. Ada kenampakan binatang buas yaitu jenisnya harimau. Nah, pada saat ini mungkin masyarakat sudah resah dengan keberadaan harimau tersebut. Dan juga mungkin akan kita tidak lanjuti, akan kita sampaikan kepada pihak terkait nanti. Pak, ini apa himbauan kita kepada masyarakat pas kejadian ini, Pak? Baik, kita mengimbau kepada masyarakat untuk lebih hati-hati, khususnya masyarakat yang usahanya di kebun ataupun petani, karena binatang buas ini kita tidak menjamin untuk keamanan masyarakat dan juga wilayah itu termasuk wilayah hutan lindung. BPBD dan pemerintah nagari berharap masyarakat di sekitar lokasi berhati-hati dan melaporkan kepada petugas jika melihat tanda atau jejak harimau agar bisa ditindaklanjut oleh petugas gabungan. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Adisaputra, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, satu unit rumah kayu hangus terbakar saat ditinggal penghuninya di Dusun Subarang, Kenagaran Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam pada Jumat pagi. Kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran terjadi saat rumah ditinggal kosong pemilik rumah pada Jumat pagi sekitar pukul 9. Ketika kejadian, warga melihat api sudah mulai membesar dan menghubungi pemadam kebakaran. Sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Agam yang dibantu 1 unit mobil damkar dari Kota Bukit Tinggi diturunkan untuk memadamkan api dan pendinginan puing-puing rumah yang masih panas. Menurut keterangan salah seorang warga, Zulfi mengatakan, rumah yang berbahan kayu membuat api cepat membesar, sehingga saat mobil pemadam kebakaran datang, rumah sepenuhnya telah terbakar. Tidak satupun barang yang berhasil diselamatkan, sehingga kerugian ditaksir kurang lebih mencapai 100 juta rupiah. Namun beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sebab saat kejadian pemilik rumah sedang keluar bekerja. Penyebab sementara kebakaran diduga akibat adanya korsleting listrik di rumah tersebut. Kebakaran musibah yang menimpa warga kita di Dorong Kubang Doto Panjang, tepatnya di Dusun Subarang.
Kenagarian Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Jadi kebakaran tersebut kejadian di jam 8:30 pagi. Jadi pas kebetulan anak pergi sekolah, jadi nampaklah seteguk merah ini menggunakan kerugian lebih kurang anggaran 45 juta. Zulfi berharap saat ini para perantau dari daerah Kenagarian Bukit Batabuah bisa membantu saudara mereka yang mendapatkan musibah kebakaran, yang saat ini korban diungsikan ke rumah kerabatnya. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Zefriwa. Saudara, 2 hari belakangan aktivitas gempa bumi dengan skala kecil terjadi beberapa kali di Kabupaten Pasaman Barat. Gempa dengan kekuatan 2 hingga 4 skala Richter terjadi di laut dan di darat. Guncangan gempa dirasakan sesaat oleh warga. Pemerintah daerah meminta warga siaga. Menyikapi tingginya aktivitas dan kejadian gempa di Pasaman Barat, masyarakat diminta siaga dan memperhatikan kondisi keselamatan. Selang 2 hari terakhir gempa terjadi beberapa kali dengan kekuatan 2 hingga 4 skala Richter yang berpusat di darat atau di laut. Gempa tersebut sempat dirasakan oleh warga, terutama di Kecamatan Talamau dan Sungai Beremas. Seperti gempa sore kemarin dengan kekuatan 4,6 skala Richter, berpusat di Laut Air Bangis dan disusul gempa kecil subuh tadi. Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto minta warga tingkatkan kesiapsiagaan dan memperhatikan kondisi lingkungan. Pemerintah daerah sudah mengkoordinasikan peristiwa tersebut dengan OPD dan instansi terkait, karena secara historis Pasaman Barat menjadi market bencana dan pernah terjadi gempa hebat. Risnawanto juga meminta semua jajarannya bisa saling support dan siaga, karena bencana bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kerjasama semua pihak sangat diharapkan agar meminimalisir dampak dan korban dari bencana. Sampaikan himbauan dari tokoh masyarakat, ya, dari pengurus organisasi, termasuk Bapak Jorong, Wali Nagari, kecamatan, agar kita siap siaga. Karena sama-sama kita tahu ada gempa-gempa susulan, namun pendataan tentang bencana ini tetap kita antisipasi akan dampak dari bencana ini. Kami sudah koordinasi dengan BPBD, secara teknis dengan Dinas PUPR, juga dengan Dinas Sosial. Artinya kita siaga terhadap bencana. Meski terjadi beberapa kali gempa, berdasarkan pantauan dan data BPBD, belum ada korban jiwa atau laporan kerusakan akibat peristiwa tersebut. Namun masyarakat harus tetap waspada. Pemerintah daerah berharap semua pihak saling mendukung dan waspada. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Adisaputra, TVRI Sumatera Barat. 6 tahun pasca diresmikan, Pasar Padang Kadu 2 yang dibangun dengan dana kementerian mencapai miliaran rupiah, hingga saat ini masih sepi. Banyak toko maupun lapak yang tidak dibuka oleh pedagang karena sepi pembeli. Pedagang berharap pemerintah bisa mencari solusi agar pasar bisa ramai. Hingga saat ini Pasar Padang Kadu 2 di Payakumbuh yang diresmikan Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi masih lengang. Banyak pedagang yang enggan membuka toko maupun berjualan di puluhan lapak yang telah disediakan. Jumlah pedagang yang menggelar dagangan dan membuka kios hanya beberapa orang saja, padahal terdapat ratusan petak toko dan kios ataupun lapak. Selain masih lengang pengunjung, aktivitas jual beli di Pasar Padang Kadu 2 belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama pedagang. Padahal berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM agar pasar tersebut ramai. Kurangnya minat pembeli untuk berkunjung ke Pasar Padang Kadu 2 itu membuat beberapa pedagang memilih tidak berjualan meski sudah memiliki lapak. Bahkan tindakan tegas berupa penarikan lapak juga telah dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh terhadap pedagang yang tidak menepati lapaknya, termasuk mengalihkan pedagang dari Pasar Ibuah ke Pasar Padang Kadu 2. Namun hal tersebut belum berhasil. Pedagang rami orang belanja nak berada gitu. Jadi kadang-kadang itu malenya ke orang membuka. Awak ke pasar aku semakin ke depan semakin maju itu harapan awak kan. Caranya pemerintah maramin pedagang di situ, semua orang pembeli kan, maraminnya ke situ. Kehadiran Pasar Padang Kadu 2 sebelumnya diharapkan sebagai salah satu pasar penopang Pasar Raya Payakumbuh. Namun keberadaan Pasar Padang Kadu 2 belum optimal.
Kunjungan warga yang ingin berbelanja masih sangat minim. Padahal di sekitar pasar juga telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas olahraga dan sejumlah perkantoran juga telah dipusatkan di lokasi pasar. Di antaranya Dinas Pendidikan, Satpol PP, BPBD, Dinas Sosial, serta adanya sentra IKM Randang. Namun nyatanya pasar yang dibangun dengan dana alokasi khusus penugasan pasar tahun 2016 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mencapai miliaran rupiah itu tak kunjung bangkit. Bahkan pemerintah Kota Payakumbuh pernah membuat kebijakan agar angkutan umum bisa melewati kawasan itu untuk memudahkan masyarakat yang ingin berbelanja. Namun hal itu tak bertahan lama, pasar kembali sepi dan toko serta lapak-lapak kembali ditinggal pedagang. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, jajaran lembaga permasyarakatan hampir setiap hari melakukan razia. Puluhan telepon genggam milik warga binaan berhasil disita dan dimusnahkan di Tugu Pemusnahan. Jajaran lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 2B Lubuk Basung hampir setiap hari melakukan razia di setiap kamar warga binaan. Dari terobosan tersebut, pihaknya berhasil mengamankan puluhan telepon genggam dan langsung dihancurkan ke dalam Tugu Pemusnahan. Kepala Lapas kelas 2B Lubuk Basung Muhammad Ali mengatakan, pihaknya baru saja dipercaya dan menjabat langsung melakukan terobosan. Selain mengganti dan rotasi petugas jaga, juga melakukan razia hampir setiap harinya. Setelah membangun Tugu Pemusnahan telepon genggam, hasil sitaan razia langsung dimasukkan ke dalam tugu tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen agar warga binaan tidak leluasa berkomunikasi ke pihak luar lapas. Dengan terputusnya jaringan komunikasi dapat mencegah adanya tindakan yang melanggar hukum. Pembinaan dan penyadaran warga binaan diharapkan dapat tercapai sesuai dengan harapan. Sesuai dengan perintah Dirjen, edaran Dirjen, bagaimana kita ini melakukan sinergitas dan juga pemberantasan tiga pilar, yaitu pemasyarakatan, kemudian petugas dan juga masyarakat di luar. Perintah Dirjen adalah bagaimana pemberantasan narkoba, pemberantasan handphone dan juga sinergitas terhadap petugas dan juga back to basic. Nah, ini kita dalam memberantas narkoba sering melakukan razia baik itu razia terhadap narkoba maupun razia terhadap penggunaan komunikasi yang ilegal. Muhammad Ali menambahkan saat ini warga binaan mencapai 317 jiwa. Melalui sejumlah terobosan pembinaan, warga binaan dapat sadar dan patuh pada hukum, memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berubah lebih baik di saat bebas nanti. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Rudi Yudhistira, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, seorang pengedar narkoba jenis sabu kembali ditangkap Pantom Scott, Satres Narkoba Polres Payakumbuh. Diduga saat akan menunggu pembeli di kawasan Padang Tinggi Piliang, Kecamatan Payakumbuh Barat. Tersangka bernama Egy Nanda Saputra tersebut merupakan residivis narkoba yang masih menjalani pembebasan bersyarat. Dari tangan tersangka diamankan sejumlah paket sabu siap edar. Hanya berselang 3 hari pasca menangkap 4 orang dalam kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, Pantom Squad Satres Narkoba Polres Payakumbuh kembali menangkap seorang pelaku peredaran narkoba jenis sabu yang merupakan residivis kasus yang sama. Tersangka Egy Nanda Saputra, panggilan Gonok, 29 tahun, ditangkap saat mengendarai kendaraan roda 2 di kawasan Padang Tinggi Piliang, Kecamatan Payakumbuh Barat. Ia diduga akan melakukan transaksi sabu. Tersangka Gonok mencoba melakukan perlawanan dan melarikan diri. Akibatnya dan tim Buser Satres Narkoba Bribka Idrusyah mengalami luka lecet di bagian kaki. Residivis yang pernah ditangkap di kawasan Kotonan Ampe, Kecamatan Payakumbuh Barat itu berhasil ditangkap. Dari hasil penggeledahan ditemukan 1 paket narkoba golongan 1 jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan. 2 paket diduga narkotika golongan 1 jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam saku jaket sebelah kiri. Kita mengamankan seorang laki-laki yang kita duga sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu, yang mana dari informasi kita dapat dari masyarakat, kemudian dilakukan penyidikan, berhasil kita tangkap 1 orang dengan barang bukti berupa 3 paket sabu yang sudah dikemas dalam plastik, kemudian ada barang bukti berupa kendaraan dan HP yang digunakan untuk komunikasi dalam
memperdagangkan narkotika jenis sabu. Kepada polisi dan disaksikan Ketua Pemuda dan RT, tersangka Gonok yang masih menjalani pembebasan bersyarat hingga tahun 2026 mengakui barang haram itu miliknya yang dibeli kepada seorang yang hingga saat ini masih diburu. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, tersangka dan barang bukti telah diamankan di Mapolres Payakumbuh, kawasan Labuh Basilang, Kecamatan Payakumbuh Barat. Dari Kota Payakumbuh, Edward, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Menyikapi keresahan masyarakat terhadap remaja yang melakukan balapan liar, jajaran Satlantas Polres Agam gencar melakukan penertiban. Dari aksi cipta kondisi itu, puluhan motor knalpot brong diamankan petugas. Jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Agam gencar melakukan penertiban dan penindakan terhadap motor berknalpot racing dan brong. Hal ini berdasarkan laporan masyarakat yang sangat resah aksi remaja ugal-ugalan dan balapan liar di sejumlah titik. Selain membahayakan pengendara lain, aktivitas ibadah tarawih masyarakat juga mengganggu di setiap masjid di Lubuk Basung. Kasat Lantas Polres Agam, Ibtu Pifzer Vinod mengatakan pihaknya berhasil melakukan penindakan terhadap 20 unit motor brong. Selain itu, puluhan remaja pelaku balap liar juga sempat mendapatkan pembinaan mental dari petugas. Jajaran Satlantas Polres Agam juga ikut patroli gabungan, melakukan pengamanan di pusat-pusat keramaian, seperti pasar Pabukuan dan pelaksanaan sholat di masjid-masjid utama. Berharap masyarakat dapat aman dan nyaman melaksanakan ibadah tarawih. Kita amankan sebanyak 20 unit kendaraan yang kita amankan di Satlantas. Terkait tentang adanya balap-balap liar kemarin, Pak Kasat? Terima kasih. Untuk balap liar, memang kami melaksanakan gencarnya melaksanakan patroli, baik itu pagi, siang, sore, maupun setelah sholat tarawih. Kami amankan sebanyak 20 unit kendaraan di Sport Center. Ibtu Vinod menambahkan puluhan anggota Satuan Lantas bersama Santuan Binmas dan Intel dibantu Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kabupaten Agam ikut membantu pengamanan sejumlah rumah ibadah, melakukan patroli agar mencegah tindakan pencurian dan kejahatan lainnya. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Rudi Yudhistira, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita saksikan seputar informasi lainnya yang telah kami rangkum dalam segmen Ragam Ramadan. Saudara, momen Ramadan diisi dengan berbagai kegiatan positif. Hal inilah yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan di Rutan Kelas 2B Padang. Berbagai kegiatan perlombaan bernuansa keislaman dilakukan dan diikuti dengan ibadah wajib dan sunnah lainnya. Beginilah suasana Ramadan di Rutan Kelas 2B Padang. Ramadan menjadi bulan istimewa dan momen untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Ramadan menjadi bulan yang penuh dengan ampunan dan pahala yang dilipat gandakan. Meski dibalik jeruji besi dan berstatus sebagai warga binaan, para warga binaan yang terpilih menjadi santri antusias mengikuti berbagai perlombaan keagamaan yang digelar oleh Rutan Padang. Perlombaan yang dilaksanakan antara lain lomba azan, pidato, MTQ, sholat jenazah, dan lainnya. Kegiatan ini sembari melakukan kegiatan ibadah lainnya di bulan Ramadan seperti tadarus, melaksanakan ibadah wajib dan ibadah sunnah lainnya. Kepala Pengamanan Rutan Kelas 2B Padang, Galogo Sakti mengatakan, semua kegiatan yang dilaksanakan adalah dalam rangka untuk menyemarakan suasana Ramadan. Selain itu, melalui kegiatan ini, warga binaan diharapkan memaknai Ramadan menjadi momen untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan kehidupan sosialnya. Tentunya dalam merayakan bulan suci Ramadan, kami selaku Rutan Kelas 2B Padang sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan surat edaran yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait 1. pelaksanaan kegiatan keibadahan, terutama yang agama Islam, yang meliputi tarawih, tadarus, dan kegiatan MTQ ataupun kegiatan sholat berjamaah. Tujuannya 1, memang momennya juga pas sih, menyemarakan kegiatan Ramadan.
Yang kedua, kami menginginkan bahwa yang namanya narapidana itu kami berikan motivasi terkait ada 3 prinsip. Yang pertama prinsip hidup itu hubungan dia antar kepada Tuhannya. Yang kedua kehidupan itu hubungan sosialnya, baik sama petugas, baik sama keluarganya di luar, pihak ketiga yang bekerja sama kami, terus ataupun narapidana. Meningkatnya aktivitas warga binaan selama Ramadan menjadi PR besar petugas rutan untuk menjaga keamanan dan kondusivitas rutan. Untuk itu pengawasan perlu ditingkatkan baik selama kegiatan maupun ketika menghadapi kunjungan dari keluarga warga binaan permasyarakatan. Kalau untuk pengamanan selama bulan puasa ini lebih kita upayakan untuk pengamanan santri yang berada di masjid nih, yang melakukan kegiatan MTQ juga di masjid, dan juga ada pendampingan dari pegawai yang untuk bertugas di masjid ini, Pak. Orang baik punya masa lalu, orang jahat punya masa depan. Hal ini tentu dapat diwujudkan dengan optimisme menjadi manusia yang lebih baik pasca menjalani hukuman dan dukungan dari orang terdekat. Irwan Santoso, Adfriandi, TVRI Sumatera Barat. Sebagai upaya menjaga dan merawat kerukunan antar umat beragama di kawasan Pondok Kota Padang, sejumlah rumah makan tetap buka tetapi ditutupi dengan kelambu dan bertuliskan khusus bagi non-muslim. Hal ini sebagai bentuk toleransi menghormati umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Sudah menjadi pemandangan yang biasa, masyarakat muslim dan non-muslim hidup saling berdampingan di kawasan Pondok Kota Padang. Toleransi menjadi hal lumrah yang disuguhkan warga pondok dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi ditunjukkan di seluruh lini kehidupan, termasuk di saat umat muslim menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Meski pada umumnya mayoritas masyarakat pondok merupakan etnis Tionghoa dan non-Islam, tetapi tetap menghargai umat muslim yang menjalani ibadah puasa. Seperti yang terlihat di sejumlah titik di kawasan pondok, rumah makan yang buka ditutup dengan kelambu dan diberikan tulisan khusus untuk non-muslim. Bahkan tidak jarang tempat makan ditutup rapat dan hanya dibuka bagian kecil di pintu masuk untuk keluar masuk pengunjung. Kondisi ini telah terjadi setiap tahun sebagai wujud toleransi dan menghargai umat muslim yang berpuasa. Sementara itu, pemerintah Kota Padang membatasi operasional usaha rumah makan selama Ramadan 2024. Pemilik usaha rumah makan hanya boleh membuka usaha mulai dari pukul 16 waktu Indonesia Barat atau 2 jam sebelum berbuka puasa. Irwan Santoso, Adfriandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Sumara Ramadan mulai dari tanggal 22 hingga 31 Maret 2024 bertempat di Masjid Raya Sumatera Barat. Event Sumara Ramadan diharapkan dapat meningkatkan wisata halal di Sumatera Barat sekaligus menjadi wadah bagi pelaku ekonomi kreatif dalam mempromosikan dan menjual produk. Pada Ramadan tahun ini 1445 Hijriah, pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali menggelar Sumara Ramadan bertempat di Masjid Raya Sumatera Barat, mulai dari tanggal 22 hingga 31 Maret 2024. Kegiatan Sumara Ramadan bertujuan untuk meningkatkan wisata halal di Sumatera Barat sesuai Perda nomor 1 tahun 2020, sekaligus melibatkan para pelaku usaha ekonomi kreatif. Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata Sumatera Barat Asril mengatakan, sekitar 150 sampai 200 ekonomi kreatif terlibat pada event ini, dari 17 subsektor mulai dari kuliner, kria hingga fashion. Event ini juga diharapkan dapat memberikan multiplier efek, baik meningkatkan kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara, termasuk meningkatkan perputaran ekonomi. Direncanakan event Sumara Ramadan di Masjid Raya Sumatera Barat hari ini dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Perda 1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pariwisata halal, dan kita di Dinas Pariwisata juga mengharapkan ada masjid dijadikan sebagai destinasi wisata halal. Nah, salah satunya kita coba event ini di Dinas Pariwisata, yaitu event Sumara Ramadan, dan mudah-mudahan kita sudah publikasi baik melalui media sosial, dicetak dan segala macam, dan alhamdulillah sudah
banyak diketahui oleh para pengunjung nantinya. Di samping ekonomi kreatif, Semarak Ramadan juga disemarakan dengan berbagai kegiatan lainnya seperti lomba tahfiz, nasyid, termasuk juga tersedia wahana bermain untuk anak-anak. Bima Prasetya, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Momentum Ramadan ini perlu dijadikan sebagai upaya membina generasi muda, mulai dari usia sekolah dasar hingga perguruan tinggi untuk gemar dan mencintai masjid agar menjadi insan yang beriman dan bertakwa. Karena generasi muda adalah pemimpin masa depan. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mewujudkan kecintaan generasi muda terhadap masjid adalah dengan menggelar pesantren Ramadan di masjid dan musala selama bulan Ramadan. Rasa kepedulian ini juga diwujudkan dengan menggelontorkan anggaran pendidikan yang cukup tinggi, yakni mencapai 2,6 triliun dari 6,7 triliun rupiah APBD Sumbar tahun ini. Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi saat safari Ramadan ke Masjid Nurul Ikhlas, Jorong Mangkudu Kodo, Kanagarian Limokoto, Kecamatan Koto Tujuh, Kabupaten Sejunjung. Untuk memotivasi pemuda dan pelajar agar rajin ke masjid, saat safari Ramadan, Gubernur juga memberikan hadiah terhadap pelajar SMA dan SMK yang dapat menjawab pertanyaan dari Gubernur. Kepada pelajar di Kanagarian Limokoto, Junjung berpesan agar rajin belajar serta rajin juga ke masjid dengan meramaikan dan memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan keagamaan dan kepemudaan. Bahwasanya untuk mencegah dan untuk menekan perilaku-perilaku yang tidak baik bagi generasi muda itu adalah dengan membawa mereka ke masjid, adalah mendekatkan diri mereka dengan masjid, mendekatkan diri mereka dengan Allah SWT. Nah, maksud itu inilah yang harus kita seriuskan pada saat ini. Sebagaimana juga pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah SWT kepada kita dalam Al-Quran sekali dengan kisah para Nabi dan Rasul. Di akhir kunjungan tim Safari Ramadan Provinsi Sumatera Barat ke Masjid Nurul Ikhlas di Kanagarian Limokoto Junjung juga menyerahkan berbagai bantuan mulai dari Al-Quran serta mukenah dan uang tunai dengan total 75 juta rupiah yang berasal dari pemerintah provinsi serta beberapa badan usaha milik daerah lainnya. Dari Kabupaten Sejunjung, demikian laporan Nur Kalbi, TVRI Sumatera Barat. Pasar murah yang digelar di Pasar Ibu Desa Sipora Jaya ramai dikunjungi masyarakat. Harga bahan pokok sembako yang dijual lebih murah dibandingkan toko lainnya. Guna menekan inflasi dan menjaga stabilisasi harga di bulan Ramadan, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bekerja sama dengan Dinas Koperindak menggelar gerakan pangan murah di Pasar Ibu Desa Sipora Jaya, Kecamatan Sipora Utara pada Jumat lalu. Pasar murah tersebut sudah digelar 2 kali, sementara itu untuk pemasok bahan pokok sembako 1 kali setiap 1 minggu pada hari Jumat. Bahan pangan pokok yang utama disediakan dalam gerakan pangan murah seperti beras SPHP ukuran 5 kg sebanyak 2 ton dengan harga Rp57.500. Minyak goreng 180 liter dengan harga Rp17.500 per liter. Telur ayam 180 tray dengan harga Rp54.000 per tray. Daging ayam 40 kg dengan harga Rp60.000 per kilogram. Daging sapi Rp140.000 per kilogram, cabai merah Rp56.000 per kilogram. Kemudian bawang putih dijual seharga Rp39.000 per kilogram, bawang merah Rp33.000 per kilogram, serta gula dijual dengan harga Rp17.000 per kilogram. Jika dibandingkan dengan harga di toko lainnya, harga jual sembako di Pasar Ibu jauh lebih murah, terutama cabai merah, sehingga mendongkrak daya beli dan banyak diburu masyarakat. Komoditas pangan habis terjual dengan cepat. Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mentawai Marliana Simanjuntak mengatakan, tidak ada pembatasan pembelian sembako tersebut, sehingga warga bebas membeli komoditas pangan yang tersedia untuk kebutuhan. Meskipun ada perubahan harga, hanya berkisar Rp1.000 hingga Rp2.000. Tujuannya adalah untuk stabilisasi pasokan harga pangan dan untuk menangani inflasi daerah yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dan ini bukan hanya untuk sehari tetapi untuk selanjutnya. Harapan kita gerakan pangan murah ini ada setiap hari, kebutuhan masyarakat terpenuhi, harga terjangkau oleh masyarakat. Sementara itu, salah seorang warga di Sipora Utara, Jumaini, bersyukur dengan adanya gerakan pangan murah, sehingga membantu daya beli masyarakat setempat.
Alhamdulillah kami sangat terbantu sekali. Jadi kami nggak payah mencari yang di kedai-kedai yang lain. Namun di sini kan udah ada semuanya ini dari bawang sampai sekarang ini kan mau hari raya. Jadi bahan-bahan kue udah ada di sini. Tapi alhamdulillah harganya itu nggak terlalu tinggi gitu. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Septin Rahayu, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, penjualan cincau di Pasaraya Kota Padang meningkat 5 kali lipat selama bulan Ramadan. Menurut pedagang, dalam sehari cincau bisa terjual hingga 5 ember dengan omset mencapai 3 juta rupiah. Cincau menjadi salah satu penganan yang banyak diburu masyarakat selama bulan Ramadan. Hal ini karena cincau terasa segar dan nikmat ketika dicampur dengan es sebagai minuman untuk berbuka puasa. Menurut salah seorang pedagang cincau di Pasaraya Padang, penjualan cincau di bulan Ramadan meningkat 5 kali lipat jika dibandingkan dengan hari biasanya. Pada hari biasa, cincau terjual sebanyak 5 ember. Sementara dalam bulan Ramadan, perharinya penjualan cincau bisa mencapai 25 ember. Hal tersebut juga meningkatkan omset pedagang cincau hingga mencapai 3 juta dalam sehari. Cincau dijual dengan harga yang beragam mulai dari Rp5.000 hingga Rp18.000 sesuai ukuran. Kalau cincau lumayan lah. Lumayan 20 MB. Jauh naik. Berapa bisa terjual dalam sehari? Sehari itu sekitar 25 MB. Kalau hari bulan puasa. Kalau hari biasa? Kalau hari biasa sekitar 5 MB. Kalau dia bisa datang kurang lebih 3 juta. Meski demikian, pedagang mengaku minat masyarakat untuk membeli cincau cenderung turun jika dibandingkan dengan bulan Ramadan tahun sebelumnya. Bima Prasetya, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Dalam minggu kedua Ramadan, penjualan santan kelapa minim pembeli. Selain itu, harga kelapa yang juga meningkat membuat omset penjualan pedagang menurun karena khawatir akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Dalam bulan Ramadan, santan kelapa banyak digunakan untuk mengolah makanan dan takjil berbuka puasa seperti kolak dan cendol. Namun memasuki Ramadan minggu kedua, santan kelapa dirasa minim pembeli. Pedagang mengatakan minimnya daya beli masyarakat diperkirakan karena berkurangnya minat masyarakat untuk membuat takjil berbahan santan kelapa. Agus Lemi selaku pedagang mengatakan selain minat masyarakat menurun untuk membeli santan kelapa dibanding hari biasanya, harga satuan kelapa saat ini juga mengalami kenaikan dari Rp4.000 menjadi Rp4.500. Pedagang mengaku kenaikan harga ini membuat omsetnya menurun sebab harga penjualan tidak bisa dinaikkan karena khawatir akan menambah sepinya pembeli. Agus Lemi menambahkan diperkirakan di minggu akhir Ramadan atau mendekati Lebaran nantinya, daya beli santan kelapa kembali stabil bahkan mengalami kenaikan. Di bidang kelapa sedang-sedang, tidak terlalu dah. Kan banyak masyarakat yang untuk membeli buat kolak dan lain-lain, apa ada peningkatan? Ya, peningkatannya kalau dibanding jual hari lebih rancak hari daripada belum besok ini untuk saat ini ya. Masih berkurang ya itulah. Kenapa Pak? Emang harga naik atau Pak? Ya harga naik, penjualan tetap begitulah punya. Untuk satu kelapa itu berapa Pak beli? Awak membeli gini sampai sangat ya, sampai 1.500 tuh. Harga yang tidak bisa dinaikkan? Tidak bisa dinaikkan dong, dinaikkan lari pelanggan. Untuk satu hari dalam bulan Ramadan, ia mampu menjual 100 buah kelapa. Dibanding dengan hari biasanya, ia mampu menjual lebih dari 300 buah kelapa sebab banyak langganan restoran yang buka untuk membeli santan kelapa. Afrin Nurzakia, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, permintaan cendol dan buah delima di Pasaraya Kota Padang cenderung menurun dibandingkan Ramadan tahun sebelumnya. Hal tersebut dilihat dari berkurangnya penjualan pedagang hingga memasuki pertengahan bulan Ramadan ini. Biasanya pada bulan Ramadan, cendol dan buah delima paling banyak dicari dan diminati oleh masyarakat sebagai bahan takjil untuk berbuka puasa. Namun Ramadan tahun ini dirasakan berbeda oleh pedagang di Pasaraya Padang. Pedagang mengaku cendol dan buah delima relatif kurang diminati masyarakat. Hal ini terlihat dari menurunnya permintaan cendol dan buah delima bahkan hingga pertengahan bulan Ramadan ini. Padahal menurut pedagang pada Ramadan sebelumnya cendol dan buah delima banyak dibeli di minggu-minggu awal bulan Ramadan.
Pedagang memprediksi turunnya daya beli masyarakat disebabkan karena faktor ekonomi yang juga ikut melemah, serta dipengaruhi oleh naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok jelang Ramadan, seperti tepung dan bahan pokok lainnya. Penjualannya bisa disampaikan bang agak jauh lah menurunnya daripada puasa yang telah sudah ya kan. Bisa dikecen separuh lebih lah dari yang tadi yang biasa. Cuma ada cendol kok tapi sebenarnya 5 belekan lah. Iya. Kalau dulu sudah 5 kok sampai sekoman paling banyak lah nih kok. Kalau dulu sampai kayak dari 5 kok bisa sampai 5. Kayak cendol kok sampai 10 lah. Sementara itu harga bahan takjil yang dijual pedagang masih sama dengan harga sebelumnya. Baik cendol, buah delima, dan kolang-kaling masing-masing dijual dengan harga Rp3.000 per gelas atau Rp5.000 per 2 gelas. Pedagang memprediksi penjualan cendol dan buah delima akan semakin menurun jelang Idul Fitri 1445 Hijriah. Bima Prasetya, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. 2 pekan Ramadan kebutuhan gula aren semakin meningkat. Meski dibandingkan tahun lalu, peningkatan tidak signifikan. Namun pedagang mampu menjual 200 kg gula aren dalam sehari. Gula aren atau gula merah masih menjadi pilihan masyarakat untuk menambah kenikmatan cita rasa makanan atau takjil saat Ramadan. Rasanya yang manis, gurih, dan alami dari tebu ataupun aren membuat kebutuhan gula aren maupun gula merah mengalami peningkatan selama Ramadan. Penjualan gula merah mengalami peningkatan dari hari sebelumnya, baik gula merah dari Pasaman ataupun dari Payakumbuh. Untuk 1 kg harga gula merah dari Pasaman dengan kualitas lebih baik dijual Rp28.000 per kilogram. Sedangkan untuk gula aren dari daerah Payakumbuh dijual Rp20.000 per kilogram. Man selaku pedagang mengatakan dalam satu hari biasanya gula merah mampu terjual 100 kg per hari. Namun saat Ramadan penjualan meningkat hingga 200 kg per hari. Kalau sakago lah lumayan lah. Kalau kilonya, kalau yang enceran saja mungkin enggak 200 kilo lah. Yang enceran saja bukan yang babal kan. Kayak babal kan jual babal. Kalau babal kalau puasa banyak ke daerahnya. Pedagang menambahkan untuk harga gula aren atau gula merah saat ini mengalami penurunan dari tahun lalu. Untuk tahun lalu, 1 kg dijual Rp33.000, namun saat ini dijual Rp28.000 per kilogram. Afrin Nurzakia, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Kelapa muda diburu warga di bulan Ramadan. Air kelapa muda menjadi salah satu andalan guna membantu melepas dahaga dan menyegarkan tubuh saat berbuka puasa, terutama saat cuaca panas. Membuka usaha berjualan kelapa muda tampak menggiurkan di bulan Ramadan, terutama bagi warga yang memiliki dan memanen kelapa di kebunnya sendiri. Di bulan puasa, minat masyarakat yang menjalankan ibadah cukup tinggi untuk mengkonsumsi kelapa muda. Salah seorang penjual kelapa muda di Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora Utara, Taufik Hidayat, mengatakan penjualan kelapa puyuh miliknya mengalami peningkatan 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. 1 butir kelapa puyuh ia jual dengan harga Rp8.000 hingga Rp10.000. Dalam sehari ia bisa menjual 30 butir kelapa muda dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp270.000. Ia menambahkan dari 30 butir kelapa yang dijualnya selalu habis terjual bahkan kurang. Oleh sebab itu rencananya ia akan membuka 3 lapak kelapa muda di lokasi berbeda di sepanjang jalan ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai selama bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini itulah yang hari yang ditunggu-tunggu untuk jualan karena lebih banyak terjual daripada hari biasa. Kalau kita ikuti sampai 50 atau 40 lah. 40 buah. Jumlah kelapa yang ia jual di lapaknya menyesuaikan kemampuan fisiknya berjualan di bulan puasa. Selain itu, agar kelapa muda yang ia jual selalu berkualitas tetap memuaskan setiap harinya. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Septin Rahayu, TVRI Sumatera Barat. Menjelang Idul Fitri 2024, harga tandan buah segar kelapa sawit terus mengalami kenaikan harga dari waktu ke waktu. Saat ini harga TBS sawit Rp2.900 per kilogram. Apkasindo Sumbar menilai kondisi ini akan terus meningkat, bahkan diprediksi dapat mencapai harga Rp3.000 per kilogram. Maret 2024, harga penjualan tandan buah segar sawit mengalami peningkatan harga yang cukup signifikan. Bahkan harga TBS minggu ini mencapai Rp2.900 per kilogram.
Ketua Apkasindo Sumatera Barat Jufri Nur mengatakan peningkatan harga TBS telah mulai terjadi sejak akhir tahun 2023 dan hingga saat ini tidak pernah mengalami penurunan harga. Saat ini harga TBS hampir mencapai Rp3.000 per kilogram dan harga ini merupakan harga TBS tertinggi se-Indonesia. Dengan harga TBS saat ini, petani maupun pengusaha kelapa sawit mendapatkan keuntungan karena kondisi harga saat ini cukup untuk memenuhi biaya produksi sawit. Jufri Nur menambahkan naiknya harga TBS tidak terlepas dari naiknya harga minyak sawit mentah dunia atau CPO pada lelang di PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara atau KPBN. Harga CPO naik menjadi Rp13.000 per kilogram. Kalau kita lihat sawit khususnya untuk di Sumatera Barat, harga kita itu di Sumatera Barat harga tertinggi di se-Indonesia. Soalnya kalau kita lihat dari perkembangan tiap harinya harga CPO itu tetap kenaikan setiap harinya itu, sehingga berpengaruh berat terhadap harga sawit kita. Kalau harga sawit untuk kita untuk kemitraan itu yang bermitra itu sudah mencapai level 2.900 dan saya rasa untuk mau lebar ini bisa mencapai harga Rp3.000. Sementara itu, Apkasindo Sumatera Barat memprediksi produksi TBS akan meningkat pada periode Maret hingga April 2024 karena tingginya curah hujan di awal tahun. Irwan Santoso, Adfriandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk Minggu 24 Maret 2024. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Sumatera Barat hari ini. Saya Rupiah Natasha. Dan saya Dodi Syaputra mewakili kerabat kerja yang bertugas. Mohon undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.